Jadi malam ini kita coba bicarakan beberapa hal yang terkait dengan data analytics ya, tapi tidak secara langsung. Cuma juga jadi layak dipikirkan karena kita menghidupinya juga ya di dalam berbagai realitanya itu ya. Yang pertama kita akan bicarakan adalah persoalan blockchain atau cryptocurrency atau Bitcoin ya. Kebetulan Bapak Ibu yang nonton debat-debat ada paslon 02 ya, Gibran waktu itu menjanjikan apa nanti kalau terpilih eh, jadi pemerintah akan memajukan anak-anak muda yang paham cryptocurrency dan ini dan itu gitu ya sehingga ekonomi jadi meningkat dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sih nggak ada ya yang bisa menjanjikan Bitcoin atau cryptocurrency itu bisa naik atau turun ya karena tergantung kondisi ekonomi ya. Tapi banyak yang meyakini keampuhan teknologi ini, tapi banyak juga yang jadi bangkrut karena kalau Bapak Ibu coba lihat di Google, ya eh, cryptocurrency itu turbulen juga ya dengan berbagai realita ekonomi dan permainan orang-orang yang invest di situ juga ya. Tapi malam ini kita coba lihat teknologinya. Sebenarnya kenapa sih bisa jadi berfungsi ya? Teknologinya namanya blockchain. Cryptocurrency-nya itu dipakainya sebagai uang, misalnya salah satunya Bitcoin ya. Nah, itu sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya data ya, data digital tapi datanya berupa catatan keuangan ya, distributed ledger istilahnya. Catatan keuangannya tapi terdistribusi, dipegang oleh berbagai pihak yang masuk ke network itu dan main apa cryptocurrency-nya. Nah, setiap titik data itu ada eh, coding ya yang direkatkan ke titik datanya namanya hash. Hash ini dihitung dengan rumus matematika tertentu, bilangan yang panjang ya. Itu semacam signature-nya ya dari data ini. Sehingga kalau data ini berubah ya, ini hitungan matematika terhadap hash ini jadi nggak akur. Ya jadi kalau ada orang yang ngoprek data, ngehack datanya bakal ketahuan karena kalau dihitung lagi sama hashnya jadi nggak akur. Terus hashnya ini ya bukan cuman terkait ke data yang apa selanjutnya tapi juga ke data yang sebelumnya ya. Jadi seolah-olah data itu dirantai ke data yang sebelumnya dan ke data yang sesudahnya gitu ya. Jadi kayak data diborgol panjang satu rantai itu terus setiap hitungan kalkulasinya harus cocok sama hashnya. Kalau ada yang ngehack, maka seluruh rantai itu jadi salah. Jadi effortnya untuk hacking itu besar banget karena harus ngehack keseluruhan rantai begitu ya. Jadi changing a single block makes all following blocks invalid ya. Udah gitu menghitung apa eh, metode kriptografi ini ya, itu metode yang sama untuk membuat data rahasia, passwording dan lain sebagainya gitu ya. Jadi metode kriptografi yang menghasilkan keamanan itu biasanya mengandalkan kalkulasi-kalkulasi yang panjang, rumit, berat dari hitungan-hitungan bilangan prima yang panjang dan nggak bisa balik saya secara matematika. Jadi kalau ketahuan apa hasilnya nggak bisa ketahuan kuncinya ya, matematikanya nggak bisa balik gitu, sehingga menghitungnya tuh berabe dan susah ya. Nah, untuk menghitung proof of work ya istilahnya supaya memvalidasi data blockchain ini ada waktu delaynya di delay 10 menit ya baru bisa menghitung datanya terus menambahkan catatan ke dalam rantai data itu gitu ya. Nah, jadi effortnya kalau mau ngehack itu berat banget karena harus ngehack seluruh rantai terus harus nunggu 10 menit setiap hitungan proof proof of work dan kalau kita mau tampering ngehack cuma satu blok aja kita harus melakukan kalkulasi ulang untuk semua proof of work untuk satu rantai gitu ya. Nah, kesulitan hacking yang lain adalah data blockchain ini ditaruh di network yang sifatnya peer to peer dan semua orang itu sharing data data bloknya itu. Jadi seolah-olah karena networknya peer to peer, data itu dijagain, diliatin sama semua orang. Jadi kalau kita kayak bayangin ada arisan ya, terus ada catatan keuangannya buat arisan itu, semua orang bisa akses ke data arisan itu terus ngeliatin ya. Jadi kalau saya mau nipu ya, saya mau bilang oh saya dapat uang sekian ya, saya harus
nipu catatan di semua orang yang ada di network itu gitu. Atau at least 50% lebih dari data yang ada di orang-orang di network itu, karena kalau enggak data saya nggak dipercaya. Ya, jadi kalau mau ngehack harus ngehack semua orang ya. Dan kalau mau ngehack harus ngehack keseluruhan rantai data. Padahal ngehack satu aja ngitungnya lama ya, tapi keseluruhan rantai data lebih hancur lagi. Terus keseluruhan rantai data di semua orang yang ada di network itu. Itu jadi sehingga dipercaya blockchain itu sangat kuat, nggak bisa dihack, dan catatan itu kalau nggak berubah, berarti kita bisa punya transaksi keuangan yang aman. Ya, jadi sebenarnya banking itu ya, kalau Bapak Ibu sadari ya, atau semua transaksi keuangan itu sifatnya catatan sih. Saya dianggap punya uang di bank itu karena ada buku bank itu yang mencatat bahwa saya ada uang di situ. Begitu saya setor, catatan itu berubah ya. Dan catatan itu sekarang bentuknya juga digital ya, karena bank-bank juga moving online begitu ya. Nah, kalau ditaruhnya di blockchain, catatan itu ledger itu ya, maka dipercayanya nggak bisa dihack ya. Dan kalau catatan itu nggak bisa dihack ya, artinya uang kita aman. Ya, sehingga Bitcoin itu sebenarnya saya setor uang, terus saya mencatatkan sebagai Bitcoin, terus Bitcoinnya nggak bisa dihack, terus semua orang percaya itu aman, makanya itu bisa berfungsi sebagai uang. Ya, jadi kurang lebih gitu. Ya. Terus ada problem nggak? Ya ada ya. Problemnya kan Bapak Ibu mungkin dengar juga di internet barusan ada direktur apa CEO-nya FTX, orang muda ya, brilian, pinter, tangkep pidana ya, penipuan ya di Amerika ya. Tapi dia bukan jualan Bitcoin, dia adalah membuka pasar untuk perdagangan cryptocurrency ya. Dia punya cryptocurrency dia sendiri ya. Jadi keamanan teknologi itu ya, walaupun teknologinya tampaknya unhackable, eh, tetap punya ruang bahwa manusianya bisa aja korup ya, dan melakukan tindakan yang eh, bersifat penipuan gitu ya. Karena dia nggak transparan uang yang masuk itu dipakai diinvest kemana lagi, apa belakangan ketahuan bahwa dialirin ke perusahaan pacarnya yang melakukan investasi ugal-ugalan ya, terus uangnya amblas semua begitu ya, dan customernya dia kehilangan uangnya semua gitu. Nah, jadi apa teknologinya, Bitcoinnya dan lain sebagainya, blockchainnya aman, manusianya tetap nggak aman ya. Jadi sehingga eh, hype-hype atau euforia yang semacam itu, yang seolah-olah kalau pakai teknologi pokoknya kita bisa kaya mendadak atau apa, itu harus sangat hati-hati ya menyikapi yang semacam itu. Juga kalaupun muncul dalam kampanye-kampanye politik, ya harus melek teknologi lah untuk melihat ya seberapa bombastis klaimnya, atau memang secara realistis bisa membuat keseluruhan rakyat eh, atau pemerintah menghasilkan kebijakan yang menolong semua rakyat ya. Dan di dalam debat terakhir kan memang ada perdebatan teknologi juga ya, soal teknologi baterai, mobil listrik dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang complicated dan butuh pemahaman juga sih, tantangannya ada di mana ya. Ada pertanyaan sejauh ini, Bapak Ibu? Mana Pak? Kita lanjut ya kalau belum ada. Nah, ini aspek lainnya ya terkait data analytics dan AI, tapi eh, tidak terkait langsung dan sifatnya censorship ya. Jadi ini di China ya, ini belum gitu lama ya, tahun 2022 ada influencer muda ya yang di shutdown sama pemerintah, tapi karena dia ketidaktahuan ya. Jadi ada peristiwa di China yang sangat terkenal itu, eh, namanya Tiananmen Square ya. Di Tiananmen Square itu kalau Bapak Ibu cari di Google dengan sangat mudah menemukan gambarnya yang sangat terkenal, diambil oleh jurnalis. Ada orang demonstran gitu ya di lapangan Tiananmen itu, terus di pemerintah nurunin tank, terus orangnya berdiri di depan tank gitu ya. Nah, itu eh, apa foto itu dapat banyak penghargaan, lalu itu menjadi lambang simbolik ya terhadap peristiwa Tiananmen itu, ketika pemerintah itu menghajar para demonstran di jalanan ya, dan sampai nurunin tank gitu ya. Nah, tapi influencer muda ini nggak tahu ya, karena dia masih sangat muda ya. Lalu di China itu kan
internet itu di filter ya, diblokir ya. Jadi nggak bisa ada Facebook, nggak bisa ada YouTube. Mereka nggak pakai Google juga gitu ya. Jadi mereka searchingnya pakai apa aplikasi-aplikasi lain yang diperbolehkan di China. Jadi yang berita-berita yang negatif atau miring terhadap pemerintah nggak bisa dibaca ya. Jadi orang muda ini nggak tahu ya kasus-kasus soal Tiananmen dan lain sebagainya. Lalu suatu ketika dia ulang tahun, padahal dia sebenarnya kerjaannya jualan kosmetik lah apa gitu ya. Tapi dia ulang tahun terus ada apa siaran podcast ulang tahunnya, ada kue tartnya gambarnya tank. Eh, tapi karena itu ada simbolisme yang dianggap bisa membahayakan ya, karena mungkin simbolisme Tiananmen ya bisa membangkitkan lagi ya perasaan-perasaan itu ya atau menggugah rakyat lagi, jadi langsung di shutdown tuh, langsung disensor di China gitu ya. Jadi problem censorship ini bisa diotomasi lewat AI ya, tapi terus jadi dilema sebenarnya censorship itu sebaiknya seperti apa ya. Nah, ini juga ada beberapa kasus censorship yang lain yang bukan terjadi di China ya. Jadi di luar negeri juga di negara barat juga ada ya. Ini ada satu video diskusi di YouTube-nya channel saya ya dengan beberapa dosen, ada yang dari biologi, dari kedokteran, dari farmasi waktu lagi marak COVID-19 tentang seberapa efektif sih ivermectin itu bisa mengobati COVID gitu ya. Ini di shutdown sama YouTube. Ya karena YouTube menyangka saya itu berusaha jualan ivermectin untuk obat COVID gitu ya. Terus saya appeal ke YouTube bilang, enggak kok kita ini diskusiin paper ya. Sebenarnya seberapa banyak sih bukti-buktinya bahwa ivermectin itu bisa menyembuhkan COVID. Dan teman-teman ini yang dari kedokteran, dari bio biologi gitu ya, dari farmasi itu bilang bahwa sebenarnya nggak ada buktinya gitu. Jadi diskusi ini cenderung skeptis ya. Karena berdasarkan bukti-bukti saintifik yang ada, paper-paper yang kita diskusikan. Terus saya appeal ke YouTube, dibuka lagi. Tapi artinya juga di negara barat bukan berarti bebas dari sensor ya. Ini ada yang di sebelah kanan ini pejabat ya, senator dari Partai Republikan di Amerika disensor juga, disuspend ya oleh YouTube selama 7 hari karena eh, menyebarkan disinformasi tentang pengobatan COVID ya. Terus yang di kiri ini artikel dari NPR ini juga persoalan bahwa ivermectin itu menjadi bahan bakar orang-orang yang anti vaksin. Jadi ada gerakan-gerakan anti vaksin bilang, loh ivermectin itu kan murah ya, ini pasti teori konspirasi perusahaan vaksin itu yang mau jual vaksin mahal, nggak mau orang pakai ivermectin, pasti konspirasi jahat gitu-gitu ya. Jadi ini juga berita-berita yang semacam ini jadi bermasalah, terus ada sensor-sensor yang diterapkan gitu ya. Nah, dilemanya adalah yang tidak mudah ya. Bagaimana kalau perusahaan besar ya, jadi sensor media itu ada di tangan perusahaan besar. Ya, misalnya waktu perang Rusia sama Ukraine, waktu itu Putin buat konferensi pers di shutdown juga sama YouTube gitu ya, karena Putin kan mengklaim bahwa dia tidak melakukan agresi ke Ukraine melainkan special military operation gitu ya untuk membebaskan Ukraine dari komunis dan sebagainya gitu. Jadi apa itu dianggap disinformasi terus disadang sama YouTube. Masalahnya adalah kalau perusahaan besar yang melakukan itu ya, apa kita nyaman ya menaruh apa penentu atau wasit terhadap disinformasi atau bukan disinformasi tapi ada di perusahaan besar. Sebaliknya juga gitu kasus di China ya. Apa kita nyaman kalau pemerintah yang melakukan itu ya? Kapan perusahaan besar atau pemerintah jadi opresif gitu ya? Kalau censorship itu dikelolanya seperti itu. Nah itu dilema yang tidak mudah, pertanyaannya yang tidak punya jawaban-jawaban mudah ya dan apa? Mungkin setiap kasus jadi berbeda-beda ya ininya. Bapak Ibu senangnya Indonesia difilter atau enggak internetnya? Banyak hoax loh, bukannya nggak ada ya di Indonesia ya. Apalagi kalau mau pemilu ya. Gimana pendapat Bapak Ibu? Mungkin ini Pak, sebenarnya ada Pak, cuma kurang ini Pak, apa dari pihak Indonesia kurang eh, filternya itu kurang ini Pak, apa ya namanya? Kurang, oh ini seharusnya di filter, kenapa?
oh ini harusnya difilter tapi nggak difilter gitu Pak. Mungkin penjagaannya kurang ketat itu Pak. Sering banget masalah itu sering muncul tapi nggak terfilter oleh dinas terkait tuh, Pak. Terus malah kadang sesuatu yang sepele itu malah terfilter gitu Pak. Contoh dulu pernah rame masalah film Upin Ipin kalau nggak salah Pak, atau film apa itu? Film Hmm. animasi itu nyampe disensor itu Pak. Kan banyak pertentangan itu Pak masalah itu. Itu kan film anak-anak, cuma film itu kok kenapa ya disensor? Terus film Doraemon apa-apa, Shizuka itu Pak, Shizuka. Nah itu Hmm. juga pernah sempat disensor. Nah itu kadang eh, dinas terkait itu cara memfilternya kurang ini Pak, kurang pas itu Pak. Sesuatu yang seharusnya nggak difilter, difilter. Nah, yang seharusnya difilter tapi nggak kefilter gitu Pak. Itu kalau film-film itu mungkin isunya seksualitas kali ya yang kadang dianggap melanggar terus kena sensor gitu ya. Iya Pak. Karena memang yang apa resmi difilter di Indonesia pornografi ya. Kalau itu difilter sih, ya. Ya tentu Bapak Ibu yang tahu bisa aja mengakses lewat VPN atau apa ya. Tapi secara resmi kan memang itu difilter ya. Nah, menurut Bapak Ibu yang harusnya, menurut Pak Ahmad ya tadi, kalau yang harusnya difilter tapi malah enggak, itu misalnya apa, Pak? Mungkin sesuatu yang bersifat hoax kayak gitu Pak. Contohnya kayak ya isu-isu pemilu itu sih Pak. Kadang oh ini nggak ngelakuin ini nggak ngelakuin ini, tapi bermunculan tentang eh, calon ini telah melakukan ini gitu Pak. Kayak untuk menjatuhkan lawan itu Pak. Iya, nah teori konspirasi itu rada sulit ya Pak ya. Kalau misalnya dia masang foto terus fotonya teridentifikasi dari peristiwa yang lain, itu sih Kominfo ada lah ya, yang apa hoaxbuster atau apa ya, karena kan jelas. Tapi kalau klaim-klaim cerita konspirasi, oh di situ ada terjadi ini itu, atau oh kenapa Jokowi sampai begini karena begitu gitu ya, terus nggak ada yang bisa dikonfirmasi karena teori konspirasi. Nah itu harus apa, harus dari pemirsanya punya semacam kekritisan tertentu ya, untuk lihat bahwa ini teori konspirasi nggak bisa dibuktiin, terus nggak ada apa konfirmasinya ya berdasarkan etika jurnalisme yang normal gitu ya. Oh ini saya jangan cepet-cepet ini ya termakan gitu ya. Karena kalau jurnalis yang beneran pakai apa prinsip jurnalistik kan dia selalu harus bisa ada sumbernya yang dipercaya, terus harus multiple sources ya, nggak kalau harian apa surat kabar yang serius, kalau cuma satu dia nggak mau ya, harus ada lagi yang mengkonfirmasi yang lain ya sampai berita itu bisa dikonfirmasi baru dia sebar. Karena dia merasa tanggung jawabnya berat ya. Terus jurnalis-jurnalis yang berusaha apa seimbang, dia kan misalnya punya prinsip cover both sides ya. Jadi kalau ada opini yang menjelekkan yang satu, dia lihat juga opini yang pro kayak apa, terus dia beritakan dua-duanya gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau orangnya nyerempet keluar dari etika jurnalisme yang normal ya, terus media itu jadi cenderung nyinyir ya atau clickbait, kadang itu lebih laku. Karena kalau dia berusaha fair ya, coveragenya dan lain sebagainya, dia jadi dianggapnya nggak punya cita rasa tertentu gitu ya. Oh ini bukannya media paslon tertentu A, B atau C gitu ya. Dia netral gitu ya. Nah nanti nggak ada yang hire dia. Tapi kalau dia nyinyir ya, terus ada salah satu pihak yang tersinggung, tapi kan pihak yang lain yang merasa diuntungkan mau ya bayar. Jadi dia tetap bisa apa dapat keuntungannya. Masalahnya kalau media yang harusnya menjadi pagar-pagar jurnalisme yang baik, mainnya juga udah kayak gitu ya, udah kayak media sosial, kita rada payah ya. Karena nanti masyarakat itu terombang-ambing dengan permainan yang semacam itu aja yang ada di media gitu. Eh, ya tentu apa kita bisa membentengi diri kita ya, yaitu dengan skeptisisme yang cukup ya, jangan cepat termakan.
Terus juga mungkin memperluas ini ya, persahabatan kita dengan orang-orang yang berbeda opini dari kita ya, supaya kita dengar pendapat yang lain juga gitu ya. Kalau enggak kita termakannya cepet banget ya, dengar hoax cepet-cepet di forward gitu ya. Itu rada bahaya sih. Nah, tapi filtering yang normal ya, even pakai AI kadang kurang kurang bisa menangkap apa eh, yang seperti itu, hoax-hoax yang seperti itu kan sumir ya, apa sangat sangat tipis kadang-kadang ya ininya ya apa pengkalimatannya apa, terus orang tuh mengambil kesimpulan yang melompat ya karena dia menyukai berita tertentu begitu ya. Itu susah ya kalau nanti kalau mau di apa di shutdown gitu misalnya dihukum gitu ya, nanti komplain dia loh, saya nggak bilang ya bahwa itu tentang yang di sebelah sono dia pakai macam-macam simbolisme atau apa gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh selalu sulit ya. Sehingga memang perlu ada semacam literasi yang cukup di masyarakat sih yang jadi ini ya. Jadi demokrasi itu ongkosnya mahal ya, perlu kerja keras, effort dari semua pihak sih untuk supaya kita lebih mature ya demokrasinya gitu. Ya, mudah-mudahan yang tahun ini lebih baik lah daripada yang tahun 2014 2019 ya yang banyak berantemnya ya. Nah, kita lanjut lagi ya ke problem berikutnya ya. Jadi tadi ada problem blockchain, problem setup ya. Lalu ini ada problem bahwa eh, ini godfather-nya AI ya, itu jadi skeptis ya terhadap AI karena AI bisa membahayakannya. Bapak Ibu juga yang posting di apa question hand yang kedua juga mulai eh, memposting isu-isu tentang dilema etika ya. Jadi problem persoalan jalur kereta api itu ya, eh, the trolley problem itu soal dilema moral dilema ya. Jadi kalau Bapak Ibu posting tanya ke ChatGPT bagaimana memakai AI untuk pengaturan jalur kereta api, nanti dia akan bilang yang penting aman dan efisien. Tapi kan bukan itu masalahnya ya. Nah, jadi ada posting yang dengan tepat pakai kata kuncinya trolley problem dan moral dilema itu yang mungkin lebih punya potensi untuk menang gitu ya karena menangkap problemnya ini bukan soal jalur kereta, ini persoalan dilema etika gitu ya. Nah, si Jeffrey Hinton ini ya agak takut ya, padahal dia termasuk peneliti senior ya di bidang AI dan dia yang menelurkan apa sistem-sistem awalnya untuk AI ya. Itu dia bilang kalau AI itu jadi sangat powerful ya, maka bagaimana kita bisa mencegah aktor jahat yang ingin memakainya gitu ya kalau itu sempurna gitu ya. Bapak Ibu mungkin lihat barusan ini ada yang viral apa Soeharto berpidato menghimbau untuk memilih paslon tertentu. Ada yang lihat nggak? Itu Lihat pakai Pak. AI. Hah? Lihat ya? Ya. Iya, ada di YouTube sih beredar ya. Nggak terlalu viral sebenarnya karena orang juga tahu itu lucu-lucuan ya. Kebetulan kan Soehartonya udah wafat ya. Terus juga yang posting itu kan dari Golkar ya. Jadi ya orang tahu juga lah lucu-lucuan ya karena oh berarti eh, apa Soeharto kasih blessingnya kepada paslon tertentu gitu ya yang ada kaitannya gitu dan Golkar kan acuannya mungkin masih ke Soeharto gitu ya. Tapi coba bayangin bahwa itu partai lain, partai lawannya yang posting kayak gituan ya dan mungkin berusaha mengasosiasikan paslon tertentu dengan Soeharto yang mungkin punya efek menguntungkan atau merugikan ya, terserah bagaimana interpretasinya itu jadi runyam ya, jadi bukan lucu-lucuan lagi ya. Nah, Jeffrey Hinton ini bilang ya, bagaimana kita bisa mencegah kalau AI itu kemampuannya bisa seperti itu, terus ada aktor jahat yang ingin memakainya untuk hal-hal yang di luar batas etika yang baik begitu ya. Nah, itu sulit dicegah begitu ya. Jadi makanya Jeffrey Hinton dan banyak peneliti-peneliti lain bilang AI harusnya direm perkembangannya karena hal-hal yang kita pikir harus butuh 30 atau 50 tahun lagi jangan-jangan bisa terjadi dalam 20 tahun atau kurang gitu ya. Tapi apa benar bisa direm ya? Sehingga itu dilema yang sulit juga ya.
ada kemungkinan nggak bisa direm, dan ada kemungkinan kita harus belajar dengan cepat ya, beradaptasi dengan dilema-dilema etika yang muncul ya, terus jadi sensitif ya, dan nggak termakan begitu aja kalau ada aktor jahatnya ya, sehingga kita masih bisa ya punya masyarakat yang masih bisa hidup berdampingan dengan cukup baik dengan AI gitu ya. Tapi problem ini real ya, dan si Jeffrey Hinton ini di artikelnya ini bilang dia mulai kaget karena AI itu bisa menerangkan joke kenapa satu lelucon itu jadi funny gitu ya. Jadi itu eh, bikin dia terkejut katanya tentang kemampuan AI. Lalu Hinton juga bilang AI itu bisa jadi berbahaya bukan kalau dia tiba-tiba punya kesadaran terus jadi haus kekuasaan, punya niat jahat seperti di film-film ya. Nggak mesti sampai level itu AI bisa berbahaya. Kalau AI-nya dikasih tujuan ya, misalnya membuat Jakarta tidak macet gitu misalnya ya, atau tidak banjir atau apa gitu ya. Terus dia misalnya menerjemahkan goal tujuan besar itu menjadi goal-goal lain yang lebih kecil ya. Nah, untuk sub goalnya itu masalahnya si AI-nya katakanlah bisa mengontrol lalu lintas, bisa mengontrol banyak hal ya, infrastruktur di kota ya. Nanti dia menghalalkan cara atau enggak ya supaya tujuan-tujuan kecil itu tercapai ya. Lalu tujuan besarnya juga terjadi ya. Misalnya lampu merah semua dimatiin, orang nggak berani bawa mobil ke Jakarta, terus apa jadi nggak macet gitu ya, atau apa eh, semua mobil di shutdown ya karena banyak mobil listrik di shutdown gitu ya, satu kota mati ya, ya iya sih jadi nggak macet gitu ya, tapi kan itu menghalalkan cara ya supaya mencapai tujuan yang lebih tinggi begitu ya, dan kalau AI-nya nggak diajar ya nanti makan korban tuh ya. Nah jadi nggak mesti AI-nya punya kesadaran dan haus kuasa, AI bisa berbahaya simply karena dia nggak memahami mencapai goal yang lebih besar itu lewat goal yang lebih kecil harus dengan cara tertentu juga gitu ya. Jadi itu bisa merepotkan ya. Nah, ada pertanyaan sejauh ini, Bapak Ibu? Kita lanjut sedikit ya. Ini ada artikel dari Harvard Business Review ya terkait dengan Google ya. Ada percobaan yang sangat terkenal ya di Google itu, namanya Project Aristotle ya. Di Google mereka ingin tahu kenapa ada kelompok-kelompok tim project itu yang performanya bisa sangat tinggi, sedangkan kelompok-kelompok lain enggak. Terus kan mereka punya datanya banyak ya, eh, juga data apa pegawai di Google dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa data analytics ya. Terus mereka berusaha cari tahu ya kenapa sampai tim itu performanya bisa tinggi, yang lain rendah. Padahal yang masuk Google ya orang-orang pintar semua gitu ya. Nah, jadi ini yang nulis artikel ini sih Amy Gallo ya di Harvard Business Review, bisa dicari ya. Yang mereka temukan adalah tim-tim yang bagus itu punya psychological safety. Nah, ilmuwan tapi yang mengusulkan soal psychological safety ini namanya Edmondson, dia ngajar di Harvard juga ya, psikolog ya. Lalu dia bilangnya bahwa tim-tim yang punya psychological safety itu eh, punya rasa aman ya, bahwa mereka nggak takut dikritik, juga nggak takut dimarahin kalau gagal ya. Terus mereka lebih ready mendengarkan apa kritik dan kisah kegagalan. Jadi kegagalan itu nggak tabu ya, bisa dibicarakan supaya kita bisa belajar dari kegagalan itu ya. Kalau Bapak Ibu punya bos yang otoriter di perusahaan ya, terus kalau ada kegagalan dia lempar gelas ya ke kepala Bapak Ibu gitu ya. Habis itu semua orang nggak mau lagi ngomong tentang kegagalan dan akhirnya nggak bisa analisis ya kenapa gagal ya. Padahal untuk proyek-proyek yang sangat inovatif dan sangat eh, sangat baru ya, breakthrough belum pernah dilakukan orang, itu kemungkinan besar gagal lah di awal, orang nggak ada yang tahu gimana cara ngerjainnya gitu ya. Tapi masalahnya kan gagal tuh nggak apa-apa. Yang penting kita belajar dari kegagalan itu ya, terus gimana caranya improve. Kalau nggak bisa membicarakan kegagalan dan lain sebagainya, kesalahan gitu ya, berarti nggak ada cara majunya. Nah, supaya bisa terbiasa membicarakan kegagalan, kritik, dan seterusnya, ya, itu butuh psychological safety. Kalau di timnya nggak terbentuk ya, maka nggak bisa ada tuh modal untuk kemajuan yang semacam itu. Dan di Google itu dari data analytics mereka, mereka menemukan tim-tim yang performanya tinggi itu yang bisa ada psychological safety-nya. Dan itu biasanya mulai dari pimpinannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu di perusahaan jadi bos ya kebetulan,
terus pingin timnya supaya performanya tinggi ya, ya harus berusaha supaya jangan terlalu feodal ya. Eh, Harus berusaha juga mendengarkannya listening yang apa otentik begitu ya. Bukan setiap kali dengar pengennya motong gitu aja ya. Nanti nggak ada orang yang akan bilangin eh, Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini sulit ya kalau kalau yang terjadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga mengamati ya di debat capres atau cawapres ya. Sering yang persiapannya lebih baik ya, eh, at least dari persiapan ya, bukan eksekusi. Eksekusi lain hal lagi ya. Persiapannya lebih baik itu mungkin yang muda dan underdog ya, karena dia lebih gampang listening. Kamu muda, kamu nggak bisa apa-apa, kamu disiapin sama timnya, ya udah belajar gitu ya. Belajar apa aja gitu ya. Ngeluarin singkatan-singkatan, istilah-istilah gitu ya. Kalau yang udah lebih berumur punya jabatan, siapa yang berani ngajarin? Gitu ya. Kecuali dia mampu ya bikin psychological safety ya. Terus orang berani mengkritisi dia ya, terus belajarnya jagoan juga gitu ya. Tapi biasanya kalau yang udah jadi pejabat, udah jadi leader, sudah jadi pemimpin, biasanya posturnya adalah kamu jangan ngajarin saya, gitu ya. Kamu siapa gitu. Nah, kalau kayak gitu, tim yang mempersiapkan kan juga susah gitu ya. Makanya akhirnya yang underdog itu tuh punya efek underdog ya. Terus kalau dia kebetulan nggak nyolot ya, simpatik dan lain sebagainya, dia akan kelihatan sangat kuat karena dia persiapan sih. Biar bagaimanapun debat itu kan pertunjukan ya. Tergantung siapa yang persiapannya lebih baik ya kalau persoalan debat jadinya. Ya. Nah, itu persoalan psychological safety ya, banyak diabaikan ya oleh tim-tim atau organisasi ya, tapi ditemukan di Google dan ditemukannya lewat data analytics ya. Jadi mudah-mudahan menarik. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita renungkan ya sebenarnya ya. Jadi yang bagaimana kita menyikapi AI, ya. Terus kalau AI itu punya dilema-dilema etika, bahkan bisa bersikap diskriminatif ya kalau dia di training pakai data yang memang diskriminatif ya. Misalnya dipakai di HRD untuk mencari apa pegawai yang punya potensi kinerjanya bagus, tapi ternyata datanya dia menunjukkan ada etnik tertentu, agama tertentu, tingkat sosial ekonomi tertentu yang mungkin performanya cenderung lebih tinggi, nanti dia diskriminasi ya, terus dia jadi rasis gitu ya, katakanlah AI yang dipakai di HRD itu karena perusahaannya ingin memaksimalkan keuntungannya begitu aja begitu ya. Nah, itu seberapa boleh ya pakai AI yang semacam itu ya. Terus masyarakat kalau dipengaruhi AI lewat sosial dilema terus nggak berhasil mengatasi gesekan atau polarisasi yang terjadi, bagaimana kalau masyarakat itu terpecah ya terus padahal harus membangun kan bekerja sama gitu ya tapi terus berantem berantem apalagi pas mau pilpres gitu ya gimana ya cara menghindarinya ya. Terus apakah iman itu menolong kita ya untuk hidup di dalam dunia AI kita ya? Kalau tanya ke Tuhan, Tuhan nggak jawab. Tanya ke Google, Google jawab gitu ya. Jadi tanya AI aja gitu misalnya ya. Eh, Kenapa kita perlu Tuhan lagi gitu ya? Tapi jangan-jangan iman kita itu ya punya wisdom tertentu ya yang menolong kita menentukan pilihan-pilihan etika justru di dalam kerumitan AI, data analytics dan zaman modern kita ini gitu ya. Tapi bagian yang mana dari keimanan kita dan bagaimana kita nurturing bagian itu ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah ya dan perlu jawaban sebenarnya ya. Lalu apakah AI itu perlu regulasi atau limitasi khusus ya? Misalnya karena misalnya untuk sensoring ya, atau kalau dia berkelakuan tertentu, perlukah ada limitasi dan regulasinya ya yang disetujui oleh negara atau komunitas gitu ya. Profiling apa boleh ya, data-data orang personal itu dipakai untuk membentuk profil orang itu, misalnya untuk rekrutmen, untuk kenaikan gaji ya, untuk kenaikan pangkat, seberapa boleh ya kita memakai data pribadi untuk profiling gitu ya. Kapan kita butuh censorship, kapan censorship jadi opresif. Nah, jadi itu semua pertanyaan yang tidak mudah. Mudah-mudahan menolong Bapak Ibu untuk at least jadi berkenalan ya dengan kerumitan AI. Dan kalau ada kerumitan itu mungkin generasi Bapak Ibu yang nanti menjawabnya di perusahaannya. Ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu? Masih aman? Aman Pak, cukup.
Nah, kita pengen masuk sedikit ke problem clustering ya, karena nanti projectnya Bapak Ibu ngerjain clustering itu ya. Saya ingin tunjukin papernya Gary Chandra itu tadi, ada di Learn ya. Ini proceeding seminar tahun 2019. Gary Chandra itu pakai data e-commerce melakukan analisis cluster yang tipikal ya untuk data e-commerce ya. Jadi papernya bisa dibaca ya. Yang dia lakukan ya adalah analisis namanya analisis ini ya, eh, RFM ya. Nah, analisis ini sangat tipikal ya, banyak dilakukan yaitu recency, frekuensi dan monetary ya. Untuk problem e-commerce ya, recency itu adalah berapa lama sebelum ini orang itu belanja gitu. Jadi dia udah lamakah, berapa hari sebelumnya, atau dia barusan aja kemarin belanja ya. Ini data recency nih, berapa berapa lama yang lalu dia belanja. Frekuensi ini berapa sering ya. Lalu monetary ini sekali belanja itu berapa banyak uang yang dia dia pakai ya. Lalu dengan mengklaster data kita ya di dalam sebaran eh, apa sumbu-sumbu data ini, kita tuh bisa berusaha memecahkan problem misalnya kalau kita punya dana terbatas ya, budgetnya kita terbatas untuk menyebarkan iklan, kelompok pelanggan mana yang kita kirimi iklan gitu ya. Itu bisa dibantu dengan clustering ya. Di paper ini misalnya ada gambar ini ya, gambar dua ini visualisasi clustering ya. Nanti Bapak Ibu juga belajar gimana cara melakukannya ya. Jadi ini ada satu sumbu recency, satu sumbu frekuensi, satu sumbu monetary. Terus Bapak Ibu bisa lihat titik-titik yang di atas ini yang belanjanya banyak karena monetarinya besar ya. Terus ada titik-titik yang recensinya tinggi, ini udah lama nggak belanja gitu ya. Terus kalau dari segi frekuensi makin ke sana makin sering gitu ya. Terus kita bisa dapat kelompok-kelompok ya. Dan di dalam apa clustering yang ini, basically yang dilakukan clustering itu secara sederhana menghitung jarak dari titik-titik itu ke sentroidnya ya, terus mengelompokkan supaya titik-titik yang dekat itu masuk ke satu kelompok ya. Nah, lalu di dalam problem clusteringnya ini Gary itu menemukan ada 4 kelompok ini nih ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya 4 kelompok ini ya, kira-kira bagian mana yang bakal diiklan? Paling produktif mana yang dituju untuk iklan menurut Bapak Ibu kalau budget iklan Bapak Ibu terbatas? Jadi kalau dari data kita lihat frekuensi ini nyaris sama ya. Jadi frekuensi nggak gitu penting ya. Kalau kita lihat recency ya, ini yang 427 ini udah lama nggak belanja nih. Ini mungkin hitungannya hari ya, rata-ratanya ya. Jadi ini udah lama nggak belanja, terus belanjanya kecil lagi. Ya, dari segi monetary dia yang paling kecil ya. Jadi yang ini walaupun size-nya 5 ribuan, tapi nggak worth it ya untuk mentargetkan iklan kayak yang ini udah lama nggak belanja, mungkin passwordnya hilang atau apa terus belanjanya kecil. Ya. Nah, yang monetarinya gede yang ini, ya yang cluster nomor 3 ini, tapi dia size-nya cuma 77 kecil ya. Jadi dia belanja, belanjanya gede, cuman orang-orang ini yang spendingnya gede banget sedikit gitu ya. Kalau dari sisi recency dia kedua terburuk ya. Ini yang paling besar udah lama nggak belanja, ini dia kedua terburuk. Nah, dari recency yang agak baik ini cluster nomor 1 ya. Jumlah size-nya juga cukup gede, tapi monetarinya kecil ya, cenderung mirip sama kelompok yang di atasnya ya. Nah, kalau yang cluster nomor 2 ini sedang nih. Dari segi recency belum terlalu lama masih ingat kali sama platform e-commerce ya. Dari segi belanjaan lumayan gede ya, nggak segede yang cluster 3 tapi cukup gede, berkali-kali lipat lebih gede dari cluster 1 dan cluster 0. Dari segi size lumayan gede juga nih 1 ribuan ya. Jadi kalau saya punya yang terbatas kata Gary, yang masuk akal untuk saya kirimin iklan yang berpotensi yang cluster nomor 2 ini nih gitu ya. Tapi hal itu baru kita bisa lihat kalau kita melakukan clustering. Terus kita analisis data kita, jadi kita bisa merumuskan strategi kita tuh dengan clustering yang semacam itu. Ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu buat project clusteringnya bisa pilih data COVID atau data Topet sih ya. Nanti bisa coba dilihat-lihat dulu. Tapi kita masih ada beberapa minggu, nanti codingannya kita bahas minggu-minggu ke depan ini. Ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Belum, Pak.
Oke, kalau nggak ada kita sampai di sini ya. Saya tunggu lagi question hunt-nya ya di question hunt nomor 3 ya. Silakan posting dan berburu lagi seperti biasa ya. Thank you Bapak Ibu, selamat malam, selamat istirahat.